kami kelompok 3 dari kelas B untuk mata kuliah Kuwirus, Fakultas Farmasi Unpad. Pada kesempatan ini, kami akan membawakan tentang produk kami dan berikut rencana bisnisnya chickpea salad. Adapun untuk anggota tertera pada slide selanjutnya. Baik, jadi bisnis chickpea salad ini akan berlokasi di kantin kejujuran Fakultas Farmasi Unpad, yang dimana juga akan dibuka sistem order secara online. Adapun keunikan dari produk kami ini adalah kebanyakan cemilan salad buah dan sayur berisi buah apel, anggur, semangka, jagung, wortel, dan selada. Adapun chickpea salad ini akan menawarkan kombinasi lain, yakni kacang Arab, daun parsley, tomat, bawang bombay, jagung, dan wortel, dan juga dicampurkan dengan bumbu yang sesuai dengan keinginan. Salad ini akan dijual dengan harga sekitar Rp7.000 dengan salah satu keunggulan dari bahan utamanya yakni kacang Arab adalah si kacang Arabnya memiliki senyawa-senyawa bioaktif serta nutrisi fungsional, antara lain flavonoid, senyawa-senyawa fenolik, dan antioksidan. Dia juga dapat membantu mengatur gula darah, membantu meningkatkan kesehatan sistem pencernaan, meningkatkan kesehatan otak, juga menurunkan risiko penyakit jantung, serta juga dapat digunakan sebagai semacam cemilan diet, karena kan seratnya yang tinggi. Ada juga yang digunakan sebagai bahan tambahan lain juga, ada parsley yang dia bisa menguatkan tulang, dan juga bawang bombay, dia ada manfaat ke tekanan darah dan beberapa manfaat lain juga. Adapun sedikit latar belakang juga mungkin untuk penguat dari latar belakang kenapa kami milih untuk berjualan chickpea salad ini adalah ada data dari Riskesdas 2018 yang dimana 95,3 sampai 95,5% orang Indonesia, ini udah intervalnya, ya persentase tersebut masih kurang mengonsumsi serat pangan yang berasal dari sayur buah. Sebenarnya di dalam risetnya sebutnya sayur buah, tapi ya pada dasarnya serat. Dan juga berdasarkan Permenkes nomor 28 tahun 2019 mengenai AKG, kebutuhan konsumsi untuk laki-laki dan perempuan yang berusia sekitaran SMA ke kuliah itu tergolong lumayan agak tinggi, mungkin bisa hitung. Untuk yang perempuan 16-18 tahun perlu 29 gram per hari, dan yang 19 sampai 29 tahun dia perlu 30 gram per hari. Sedangkan laki-laki dari 16 sampai 29 tahun dia perlu 37 gram per hari. Adapun dari itu kami memutuskan untuk menjual produk ini yang dia kayak saat selanjutnya. Baik, melanjutkan dari slide bisnis konsep sebelumnya, di sini kita memakai canvas model atau model canvas untuk konsep dari bisnis yang akan kita jalani nantinya. Ini yang pertama ada key partner. Jadi di sini kita memanfaatkan fasilitas dari kantin kejujuran Farmasi Universitas Pajajaran dan juga tempat kanopi farmasi yang nantinya kita akan melakukan promosi dan lain-lain dan juga penjualan. Selanjutnya untuk yang key activities, di situ kita melakukan promosi dan juga update terhadap produk di sosial media. Dan juga kita tentunya menggunakan bahan pokok yang berkualitas yang bagus dan tentunya juga menyehatkan, karena yang sudah dijelaskan sebelumnya itu terdapat data-data beberapa data-data riset yang membuktikan bahwa chickpea ini merupakan salah satu bahan makanan yang menyehatkan bagi tubuh. Selanjutnya yaitu ada key resources. Di sini kita juga memiliki akun sosial media
yang nantinya akan kita gunakan sebagai media untuk promosi. Dan akun sosial media ini sejauh ini kita dari masing-masing anggota tim, jadi kita akan melakukan promosi dari masing-masing pihak. Kemudian ada juga produk dagang, yaitu Cikpi Salad itu sendiri, dan juga untuk sistem pembayarannya kita lakukan dengan cara langsung dan juga bisa dilakukan secara online. Kemudian ada value proposition, dan seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa chickpea itu merupakan suatu makanan yang sehat. Kemudian juga dapat menunda rasa lapar. Karena apa? Dia kan mengandung serat yang baik ya, dan itu kalau misalnya kita makan si kacang Arab itu juga membuat perut kita gampang kenyang gitu. Dan juga ini kita harganya menampilkan harga yang tidak terlalu mahal, dan bisa dibilang ini harganya dapat dijangkau, apalagi untuk mahasiswa gitu ya. Kemudian kita juga menyediakan berbagai macam rasa atau varian atau juga dressing di setiap minggunya yang nantinya kita akan informasikan lewat akun sosial media kita atau kita informasikan secara langsung. Lalu makanan ini juga termasuk makanan yang halal, kemudian praktis, dan juga kita menyediakan tester untuk customer, dan tentunya makanan ini bukan makanan yang mainstream gitu. Jadi jarang orang-orang yang menjual produk kita ini. Lalu ada customer relationship. Untuk customer relationship ini, di sini kita melakukan pelayanan yang diusahakan dan memang seharusnya kita akan melakukan pelayanan yang ramah dan juga sangat terbuka untuk teman-teman yang ingin membeli produk kita melalui direct selling dan juga memberikan informasi terkait variasi dari dressing atau variasi salad yang akan kita hadirkan di setiap minggunya. Dan selain itu juga kita terbuka sekali untuk menerima saran dan juga kritik yang tentunya bijaksana. Selanjutnya, untuk channels, kita memanfaatkan platform sosial media seperti WhatsApp, kemudian Line, atau Instagram. Lalu untuk customer segmentasi, itu kita targetkan secara umum untuk masyarakat milenial dan Gen Z yang tertarik makanan sehat dan aktif bersosial media. Selanjutnya untuk khususnya itu mahasiswa farmasi Universitas Pajajaran. Untuk cost structure-nya di sini tentunya kita membutuhkan untuk biaya bahan baku dan juga packaging. Dan ini termasuk ke dalam variable cost karena harga dari biaya bahan baku dan juga packaging itu tidak dapat kita apa ya, maksudnya prediksikan apakah akan tetap atau tidak. Jadi mungkin saja ada kenaikan atau penurunan harga. Namun untuk jangka harga kenaikan dan juga penurunannya itu diestimasikan itu tidak terlalu jauh atau tidak terlalu jomplang dalam uh, harga yang telah kita data dan presentasikan pada slide berikutnya. Selanjutnya untuk revenue stream, di sini kita memperoleh dana atau pembiayaan dana ini dari modal investor, kemudian juga kita manfaatkan keuntungan hasil penjualan untuk digunakan sebagai pendanaannya. Boleh di next. Nah, berikutnya di sini ada market analysis. Untuk target konsumennya itu Fakultas Farmasi Unpad dan masyarakat Jatinangor. Jadi untuk profil konsumen ini produk Cikpi Salad ini kan dikonsumsi ini bisa dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat ya. Khususnya itu bagi kalangan millennials dan juga kalangan Gen Z yang pastinya ingin atau tertarik untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan juga antusias terhadap program diet. Selanjutnya untuk profil segmentasi konsumen, jadi kita melihat peluang usaha yang sejauh ini belum banyak orang-orang itu memproduksi suatu produk salad. Dan tentunya ini tidak mainstream seperti salad-salad pada umumnya. Jadi kita memproduksi chickpea salad dan juga dikomersilkan sehingga memiliki peluang yang cukup besar bagi kami untuk memulai usaha ini, yaitu karena ya tadi pesaingnya itu tidak terlalu banyak seperti kompetitor-kompetitor usaha lain.
Nah, untuk manajemen tim kami sendiri, kami mempunyai ketua tim, yaitu Teisna, di mana ketua tim ini nanti akan menaungi manajer produksi, manajer operasi, manajer pemasaran, manajer IT, manajer finansial, dan juga manajer sosial media. Nah, untuk marketing plan-nya sendiri, kami akan membuat dan juga menyebarkan poster. Selain itu, kami juga akan memberikan tester gratis kepada calon pembeli dan juga memberikan data terkait sehatnya bahan produksi yang akan kami jual. Baik, tadi kan sudah disinggung tentang cost structure kita, dan ini rinciannya dari Financial Plan berdasarkan biaya per batch-nya. Dan dapat dilihat pada tabel ini bahwa kebanyakan dari biaya per batch ini berasal dari bahan bakunya, yaitu kacang Arab, daun parsley, tomat, bawang bombay, wortel, dan juga saus honey mustard. Sehingga untuk total harga bahan baku per batch adalah 15.000. Dan satu batch itu dihitung sebagai 4 porsi, sehingga harga bersih satu porsi 3.750 rupiah. Dan estimasi penjualan per satu porsi adalah 7.000. Boleh dilanjut? Nah, ini ada operations and management plan untuk alur bagaimana operasional dari produksi kita nantinya. Yaitu pertama, manajer finansial memberikan dana pembelian bahan baku untuk 1 bulan kepada manajer produksi. Lalu manajer produksi membeli bahan dan memproduksi produk per batch, dan tiap batch ini disimpan dalam lemari pendingin untuk kemudian dijual. Lalu manajer produksi membawakan produk ke tempat penjualan, yaitu fakultas, dan manajer pemasaran dan sosmed mempromosikan produk untuk menarik perhatian dari pasar kita. Lalu manajer IT memastikan sistem promosi berjalan dengan lancar dan mengelola pesanan yang online. Dan manajer finansial mencatat pendapatan maupun pengeluaran yang didapat saat penjualan, serta melapor pendapatan dan pengeluaran kepada ketua tim. Dan tiap minggunya seluruh tim akan rapat untuk mengevaluasi penjualan produk. Boleh di next. Nah, mungkin sekarang ada sedikit pitching untuk gambaran dari promosi kita nantinya. Siapa sih yang nggak mau makan sehat? Tapi kok makanan sehat kelihatan begini terus ya? Nah, buat kalian yang udah bosen dengan dawanan, tapi tetap ingin snack yang sehat, cobalah cek di salad kami. Salad, tapi nggak kelihatan seperti makanan kelinci. Tiap gigitannya dijamin renyah. Terbuat dari kacang Arab dan sayuran terpilih dengan tambahan dressing yang menyegarkan. Kacang Arab ada banyak manfaatnya loh. Tunggu apa lagi? Murah di kantong kok cuma 7.000. Mau sehat? Pilih yang bikin semangat. Ya, Dan berikut ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih. sekian dari kelompok kami. Beberapa detail dari bisnis plan ini masih dapat berubah, jadi ya, masih dapat direvisi dan di shuffle dikit. Dan ya, sekian dari kami kelompok 3, dan terima kasih atas perhatiannya.